Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah Masjid Syafi'ul Ummah ingkang kawula mulyakaken, alhamdulillah saat menika kita tasih pinaringan kawilujengan sehat zahir batin, dipun paringi kesempatan saged salat berjamaah, khususipun saged thalabul ilm. Mugi-mugi sedaya ingkang kita laksanakaken punika tansah pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Sedaya kekirangan tansah dipun sepunten dening Allah Subhanahu wa taala. Sebab menungso niku boten lepas saking namine salah. Pramila pertama ingkang kita suwun dening Gusti Allah nggih dipun pangapunten sedaya kekirangan kula. Salajengipun shalawat lan salam mugi-mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan saged itba utawi nyonto punapa ingkang dipun tuntunaken dumateng kita, saengga kita sedaya tansah pikantuk hidayah taufik saking Allah Subhanahu wa taala, amal ingkang kita laksanakaken termasuk amal ingkang dipun terami. Sebab sebaik apapun yang kita laksanakan sebuah amal, sebanyak apapun, tapi kuncinya satu, diterima atau tidak. Nah, kalau sedikit amal kita diterima Allah, itu jauh lebih baik daripada banyak menurut ukuran kita ya, lebih panjang mungkin tapi tidak diterima. Makanya kan kita sering diajarkan oleh Rasulullah untuk mencari ilmu itu ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang manfaat. Berarti ada ilmu yang tidak manfaat berarti. Yang kedua, wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima. Itu kunci yang harus kita perjuangkan terus, karena boleh jadi amal-amal kita itu sekali lagi khusyuknya mungkin kurang, ikhlasnya
belum. Mungkin ada pamrih kepada selain Allah maksudnya, ya kan tidak diterima akhirnya nanti ya. Karena itu terus kita perjuangkan amal yang diterima ya, khususnya sekali lagi supaya amal itu diterima harus betul-betul sesuai yang dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk materi saat ini, monggo saat ini kita bahas masalah ikhlas dalam niat. Al-Quran wonten surat Hud, Allah dawuh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan rugi. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Surat Hud ayat 15 sampai 16. Juga hadis dari Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yanqihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, muttafaqun alaih. Sesungguhnya segala amal itu tergantung dengan niatnya, dan bagi setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang telah diniatkan. Barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ingin ia peroleh, ia kejar, atau karena seseorang wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan memperoleh apa yang diinginkannya. Hadis muttafaqun alaih. Sehubungan dengan tema ini juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dalam hadis yang panjang, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun tushhida fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha qala fama amilta fiha qala qataltu fika hatta tushhidu qala kadzabta walakinnaka qatalta li ayyuqala jariun faqad qila thumma umira bihi fasukhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Al-hadis au kama qol. Manusia yang pertama kali diadili di hari kiamat ialah seorang yang mati syahid, lalu dia didatangkan dan diberitahukan kepadanya kenikmatan sehingga ia pun mengetahui. Lalu Allah bertanya, apa yang kamu lakukan di dunia? Ia menjawab, aku berperang karena engkau hingga aku mati syahid. Kemudian Allah berfirman, kamu dusta, kamu bohong. Tapi kamu berperang agar disebut sebagai orang yang berani
dan kamu telah disebut sebagai pemberani atau pahlawan. Maka diperintahkan agar ia diseret di atas wajahnya, kemudian dilemparkan di dalam neraka. Kemudian seseorang yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Jadi orang yang kedua yang dihisab atau ditimbang amalnya adalah orang yang mencari ilmu. Orang yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya, juga membaca Al-Quran, ditakanlah ya kemudian diberitahu kepadanya kenikmatan sehingga mengetahui. Jadi balasan orang-orang yang mencari ilmu, yang beberapa waktu lalu begitu besarnya mencari ilmu, ya. Kemudian mengajar, termasuk mengajarkan Al-Quran, diberitahu pahalanya, keutamanya dan sebagainya oleh Allah. Kemudian Allah bertanya, apa yang kamu perbuat di dunia? Ia menjawab, aku telah mempelajari ilmu dan mengajarkannya, juga membaca Al-Quran karena engkau, karena Allah maksudnya. Allah berkata, kamu bohong, tapi kamu mempelajari ilmu agar disebut sebagai orang yang alim, membaca Al-Quran supaya disebut sebagai qori atau sebagai orang yang rajin ibadah. Maka diperintahkan agar ia diseret dan wajahnya dan dilemparkan di neraka. Jadi dua sudah. Jadi orang mati syahid sudah nyata-nyata mati karena salah niat. Dia sudah mengatakan, tahu bahwa betul-betul dia ingin mencari keridhaan Allah, tapi karena niatnya sekali lagi mungkin melenceng, terbersit, tidak ikhlas karena ingin jadi pahlawan, ingin dipuji oleh rekannya, mungkin teman-temannya yang lain ketika berjihad, ya. Termasuk juga orang yang mencari ilmu dan mengajarkan. Kemudian yang ketiga, seseorang yang diluaskan rizkinya dan dia memberinya beragam harta, lalu didatangkan dan diberitahukan kepadanya kenikmatan sehingga ia mengetahui betapa luar biasanya orang-orang yang dermawan, orang yang baik. Allah bertanya, apa yang telah kamu perbuat di dunia? Ia menjawab, aku tidak meninggalkan satu jalan pun yang engkau senang jika di dalam infak harta, melainkan aku infakkan harta bendaku di jalanmu. Ya mungkin dalam batinnya sama dengan orang yang jihad tadi, ingin Allah, ingin ridha Allah, ingin pahala Allah. Tapi ternyata Allah tahu, ya. Allah mengatakan kamu bohong, kamu dusta, atau mungkin bahasa luasnya ya, niatmu kurang bener, ya, jadi kurang bersih. Kamu melakukan hal itu agar kamu disebut orang yang dermawan, dan kamu telah disebut seperti itu, ya, kamu sudah disebut. Si fulan ini orang yang baik, orang yang dermawan, orang yang ringan tangan dan sebagainya. Maka Allah perintahkan orang yang ketiga ini agar diseret dan dilemparkan ke dalam neraka. Artinya dalil ketiga orang ini
memberikan isyarat bahwa sekali lagi niat yang baik yang sudah dari awal dipersiapkan ketika mengamalkan masih harus terus dikawal dengan hati kita, termasuk keseharian kita sudah bekerja untuk mencari nafkah, untuk mencari rezeki yang halal, tapi tadi harus dikawal terus dengan sebaik-baiknya. Di antaranya ya tadi dengan selalu memohon petunjuk, taufik dan hidayah. Salah satu doa yang sering kita panjatkan kan kita minta hidayah. Dalam Al-Fatihah itu kan doa yang terangkum dari seluruh doa itu adalah kata-kata ihdinas sirotol mustaqim. Sering kita dengar, sudah tidak asing bagi lisan kita, hati kita, tapi apa sih istimewa? Sudah karena sering diucapkan biasa-biasa saja. Padahal itu sangat penting ihdinas sirotol mustaqim itu. Apapun yang kita kerjakan, kita niatkan dalam hati, prakteknya nanti jalan yang benar. Karena bisa jadi yang kita kerjakan itu bisa salah, bisa benar. Sederhana saja misalnya, kita mau melangkah ke masjid jamaah, sudah nyatanya benar. Bisakah nanti itu menjadi salah? Sangat besar, gitu. Karena tidak dikawal tadi. Niatnya ingin betul-betul istiqomah untuk datang ke masjid, jamaah, zikir, berdoa dan sebagainya. Kita dibelokkan untuk niat-niat yang lain. Itu namanya mengotori niat. Jadi terus semuanya itu sederhana. Jadi langkah kita selalu dikategorikan menjadi dua tadi. Mau mengucapkan ya sebuah misalnya kata-kata begini, kita akan minta tolong kepada anak kita misalnya, nak tolong belikan misalnya barang ini. Perintah itu tetap mengandung dua kemungkinan. Bisa saja perintah itu benar, bisa jadi perintah itu salah. Jadi setiap langkah kita itu mengandung dua itu. Mau bangun tidur, mau misalnya bersih-bersih, mau masak, semuanya itu mengandung dua kemungkinan. Ada kalanya kita itu benar, ada kalanya salah. Ya supaya kita tidak tergelincir yang salah, ya tadi kita selalu minta tolong. Gitu. Kalau sudah minta tolong, mohon kepada Allah tuh minimal kita sudah ya menggantungkan lah bahwa saya itu belum tentu benar keputusan saya. Saya masak ini misalnya, belum tentu yang kita kerjakan itu benar. Loh, aku masak kok sampai seperti itu? Iya. Contoh yang sederhana saja ya. Kita sering menggunakan air yang tidak semestinya. Kita sering membuang misalnya beras yang mestinya tidak boleh kita
Wes sudah, biarkan aja. Coro biyen santri ya, 1 butir beras saja itu ya. Itu kalau terbuang, oh hati-hati. Walaupun hanya 1 beras, itu Allah minta pertanggungjawaban. Wes air dhewe mbayar, jangan begitu. 1 tetes air itu ada pertanggung jawabannya. 1 beras, 1 butir beras itu ada pertanggung jawabannya. Begitu sulit. Itu ihdinas siratal mustaqim itu. Nanti misalnya masak sayur dan sebagainya, ada yang terbuang, ada yang itu semua pertanggungjawaban itu. Tidak begitu saja selesai, tidak. Ini yang dikatakan tadi, semua yang kita kerjakan harus berhati-hati. Kita selalu mohon ihdinas siratal mustaqim agar masak kita menjadi yang benar, kerja kita menjadi yang benar, semuanya ibadah, sholat kita menjadi yang benar. Yang salah-salah itu kalaupun terjadi, kita sudah ya minta tolong tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai enggak kita lepas saja, nanti malah seperti tadi ini. Orang sudah jihad benar-benar dari rumah, perintah Rasulullah dan sebagainya, ternyata hasilnya seperti itu. Kamu masih belum benar niatmu, kamu bohong. Walaupun kita khusus don, orang yang jihad tadi dimasukkan neraka, ya mudah-mudahan nanti dikeluarkan. Itu untuk membersihkan niatnya saja. Orang yang membaca Al-Quran dan mengajar ya dimasukkan neraka, mudah-mudahan dikeluarkan juga, termasuk orang yang sedekah tadi. Jadi itu pentingnya ihdinas siratal mustaqim. Setiap kita keluar rumah pasti ada 2 kemungkinan. Kita mengerjakan itu salah, juga kemungkinannya benar. Agar kita selalu tertuntun, kita tidak henti-hentinya mohon kepada Allah, hati kita terus mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Jadi itu ya, penting supaya kita termasuk beramal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi ya, supaya kekurangan, kekhilafan, kebodohan kita juga ditutupi, dimaafkan oleh Allah. Karena sekali lagi, kalau tidak seperti itu, bisa jadi segala yang kita kerjakan menurut akal kita, pikiran kita dapat yang besar, baik, ternyata tadi malah sebaliknya. Ya, supaya tetap kita dituntun menjadi orang yang mukhlis, ikhlas karena Allah. Jadi itu penting sekali agar kita selalu tertuntun ibadah kita menjadi ibadah yang diterima, kita menjadi orang yang senantiasa tawadhu di hadapan Allah, hati kita selalu terpaut kepada Allah dalam keadaan apapun, berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Jadi yadkuruna dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, dalam keadaan lapang, sempit, semuanya sekali lagi hati digantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku mungkin hadis tentang niat. Mudah-mudahan kita sedaya tansah dipun paringi ilmu yang manfaat, ya. Amal kita tansah tergolong amal ingkang diterima. Kemudian kita termasuk orang-orang yang selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga termasuk tiang ingkang bejo, beruntung,
mulai sak lami-lamine ngantos sowan wonten ngarsipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten kekirangan nyuwun pangapunten, monggo kita tutup kanthi doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.